Oke, baik. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul fungsi dan macam koperasi. Sebelum kami langsung di materi, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri kami. Pertama, Fredericus Merinto Parung, NPM 12190095. 2. Aloysius Desnai, 12190097. 3. Angela Anita Bere, 12190095. Dan yang keempat, Delista Y Manhitu, 12190096. Oke, baik, mungkin itu saya perkenalkan diri kami. Jadi selanjutnya untuk tidak panjang waktu, langsung di materi. Jadi baik, pengertian koperasi dan UKM. Koperasi adalah badan usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh anggotanya untuk memenuhi kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Dan yang kedua, usaha kecil dan menengah atau yang sering disebut UKM. UKM, usaha kecil dan menengah, adalah sebuah istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak 200 juta ribu rupiah. Itu tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan usaha berdiri sendiri. Jadi itu pengertian dari koperasi dan UKM. Oke, baik. Yang berikut fungsi koperasi dan UKM. Jadi fungsi koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Terus fungsi dan perannya dimuat dalam pasal 4 yakni, yaitu berperan secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Kemudian memperkukuh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai saka gurunya. Terus yang kedua, tujuan koperasi UKM. Jadi tujuan koperasi UKM ini, yang pertama, pengumpulan bahan, penyusunan pedoman dan petunjuk teknis mengenai pembinaan di bidang administrasi, perencanaan, keuangan umum, dan pegawaian. Yang berikut, pengumpulan bahan dan penganalisis data. Penganalisaan data ya. Jadi mohon maaf. Terus yang berikut, penyiapan bahan, perumusan rencana dan program. Ya, jadi itu fungsi dari koperasi dan UKM. Yang berikut, koperasi berdasarkan daerah kerja. Jadi ada beberapa koperasi berdasarkan daerah kerja. Yang pertama, koperasi primer.
koperasi primer ini koperasi yang anggotanya hanya 2 orang, tidak lebih, hanya 2 orang. Itu yang disebut koperasi lokal. Yang berikut koperasi pusat, ya. Koperasi yang beranggotakan koperasi primer. Itu dari koperasi pusat. Koperasi yang beranggotakan koperasi primer, itu dari anggota koperasi primer. Kemudian koperasi gabungan. Koperasi gabungan koperasi. Koperasi ini koperasi gabungan koperasi pusat. Yang kemudian koperasi induk. Ya. Koperasi masuk dari koperasi induk ini koperasi gabungan, koperasi pusat atau koperasi gabungan berkedudukan di ibu kota negara. Ya, jadi koperasi induk, koperasi gabungan, koperasi pusat atau koperasi gabungan berkedudukan di ibu kota negara. Jadi itu tadi beberapa koperasi berdasarkan daerah kerja. Ya. Kemudian ya, lalu koperasi berdasarkan bidang usaha. Ada beberapa penjelasan mengenai koperasi berdasarkan bidang usaha. Yang pertama, koperasi konsumsi. Koperasi ini koperasi yang menyediakan barang-barang konsumsi dari anggotanya. Ya. Sekali lagi, koperasi yang menyediakan barang-barang konsumsi dari anggotanya. Ya. Yang berikut koperasi produksi. Ya. Koperasi produksi. Kegiatan utamanya memproses bahan baku. Ya. Memproses bahan baku menjadi barang jadi atau setengah jadi. Ya. Koperasi produksi ini kegiatan utamanya memproses bahan baku menjadi barang jadi atau setengah jadi. Ya. Yang berikut koperasi pemasaran. Koperasi pemasaran ini membantu anggota memasarkan barang-barang yang dihasilkan. Ya. Membantu anggota memasarkan barang-barang yang dihasilkan atau yang sering disebut itu promosi. Ya. Dan yang terakhir koperasi kredit atau simpan pinjam. Ya. Koperasi kredit atau simpan pinjam ini bergerak dalam pemupukan simpanan dari anggota untuk dipinjamkan kembali bagi anggota yang membutuhkan pinjaman modal atau usaha. Ya. Jadi sedikit saya jelaskan tentang koperasi yang bunyi terakhir, yang koperasi kredit atau simpan pinjam. Jadi banyak contoh koperasi. Ada koperasi pintu air, koperasi desa, anggur merah, dan ada juga koperasi harian lain. Ya, lanjut. Kemudian fungsi koperasi dalam bidang ekonomi. Yang pertama, menumbuhkan motif berusaha yang lebih berkemanusiaan. Sekali lagi, menumbuhkan motif berusaha yang lebih berkemanusiaan. Yang kedua, mengembangkan metode pembagian SHU yang lebih adil. 3. Menerangi monopoli dan bentuk-bentuk konsentrasi permodalan lainnya. Ya. Menerangi monopoli dan bentuk-bentuk konsentrasi permodalan lainnya. 4. Menawarkan barang-barang dan jasa dengan harga yang lebih murah. 5. Meningkatkan penghasilan anggota. Ya. Meningkatkan penghasilan anggota. 6. Menyederhanakan dan mengefisiensikan tata niaga. Ya. Menyederhanakan dan mengefisienkan tata niaga. 7. Menumbuhkan sikap jujur dan keterbukaan dalam pengelolaan perusahaan. Ya. Di sini harus membutuhkan orang-orang yang jujur, teliti dalam perusahaan. Ya.
8. Menjaga keseimbangan antara permintaan dan penawaran, antara kebutuhan dan pemenuhan kebutuhan. Jadi maksud dari menjaga keseimbangan antara permintaan dan penawaran itu jangan sampai, contohnya anggota yang kemarin pinjaman 10 juta, misalnya dia bulan 3 beberapa hari dia bayar, kakak memang itu anggota. Jangan sampai dia melunasi di hari, pas pulang kantor tanya uang tidak pas. Maksudnya kenal, bertiga beberapa hari dia bayar, kita tahu ngomong memang apakah ini bapak ambil lagi atau bagaimana, begitu. Dan terakhir, melatih pendapatnya secara aktif. Ya, yang berikut. Ya, macam-macam koperasi UKM ya. Jadi ada beberapa macam-macam koperasi UKM. Yang pertama, koperasi produsen. Jadi koperasi produsen ini adalah unit usaha bersama yang berangkatan para pelaku usaha kecil dan menengah atau yang sering disebut UKM. Usaha yang dilakukan yakni pengadaan bahan baku dan menghasilkan barang atau jasa bagi masyarakat. Yang kedua, koperasi konsumen ya. Koperasi konsumen ini menyediakan berbagai barang kebutuhan sehari-hari, misalnya sembako, perabot, pakaian, dan barang konsumsi lainnya. Koperasi ini bertujuan membantu, mendidik, dan melayani anggota dan meningkatkan kesejahteraan. Yang ketiga, koperasi simpan pinjam. Koperasi ini suatu lembaga keuangan, bukan bank, yang berupa koperasi. Dengan aktivitas usahanya menerima simpanan dan memberikan suatu pinjaman kepada para anggotanya dengan bunga yang paling rendah. Ya. Contoh, aturan koperasi pinjam ini: simpan pokok, simpan wajib, tabung koperasi, simpanan berjangka koperasi. Kemudian koperasi jasa. Koperasi berdasarkan tingkatan. Yang berikut, koperasi sekunder. Dan yang terakhir, koperasi primer. Ya, yang berikut penutup ya. Dari kesimpulannya, yang pertama, koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib, menghidupkan ekonomi berdasarkan tolong menolong, ya, kata Muhammad Hatta. Yang kedua, usaha kecil dan menengah atau UKM adalah sebuah istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak 200 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Yang ketiga, jenis-jenis koperasi berdasarkan jenis usaha, dilihat dari jenis usahanya. Koperasi dibagi menjadi 4. Koperasi menjadi dibagi 4. Yang pertama, koperasi produsen. Yang kedua, koperasi konsumen. Yang ketiga, koperasi simpan pinjam. Dan yang keempat, koperasi jasa. Jenis-jenis koperasi berdasarkan tingkatnya dibagi ke dalam 2 jenis, yakni koperasi primer dan koperasi sekunder. Ya, baik, terima kasih. Oke, baik, mungkin itu saja penjelasan dari kami Komplot 3 tentang fungsi dan macam koperasi. Ya, mungkin ada yang belum mengerti atau mungkin ada pertanyaan atau sanggahan dari teman-teman ya. Minta maaf, mungkin penjelasan dari kami tidak jelas atau di luar dari pendapat dari teman-teman. Kami mohon maaf, kita ini manusia biasa. Kita sama-sama belajar. Mari kita, bila ada kekurangan, mari kita belajar ambil buku di perusahaan. Minta maaf, buku di perpustakaan ya. Di situ ada banyak tentang koperasi dan fungsi koperasi. Jadi yang berikut, bagi teman-teman dari kelompok 1 sampai 6, silakan kalian tuliskan komentar kalian ya.
pendapat kalian atau mungkin ada pertanyaan mengenai fungsi dan macam koperasi, silakan tulis di kolom komentar ya. Jadi di situ jelaskan maksudnya, disertai nama kelompok ya, NPM, nama, begitu. Oke, mungkin itu saja dari kelompok 3. Kami ucapkan sekian dan terima kasih. Salam sejahtera. Ya, sedikit ada unggahan video pas lagi wawancara, ada video dan foto ya, itu sebagai dokumentasi.